Hi kids, today we'll learn about superlative. Nah, kata superlatif ini digunakan untuk menyatakan kalimat yang paling dalam hal yang lain atau disebut sebagai entah itu terbaik, tertinggi, termahal. Jadi kualitas subjeknya itu terpaling dari antara subjek-subjek yang lain. Nah, di superlatif ada dua cara untuk menggunakannya. Pertama menggunakan most dan yang kedua menggunakan penambahan est. Mau tahu bagaimana cara penggunaannya? Yuk, let's check the pattern. Untuk yang satu syllable atau satu suku kata, kalian harus menggunakan penambahan est. Dimulai dengan kata subject, diikuti dengan kata verb atau to be, lalu diikuti dengan kata the. Ingat, superlatif itu selalu ada kata the. Diikuti dengan adjektifnya atau kata sifatnya, lalu ada penambahan est di belakang kata adjektifnya, diikuti dengan objek, dan diakhiri dengan komplement atau clause. Jadi ingat ya, satu syllable artinya satu suku kata. Jadi kalian harus menghitung berapa suku kata yang ada di kata adjektif itu atau kata sifatnya. For example, hi, this is my family and John is my brother. I think John is the tallest in this photo. John is the tallest in this photo. Kata the tallest menunjukkan bahwa John adalah yang paling tertinggi di antara subjek lain dalam foto ini ya. Jadi kalian menambahkan kata est di belakang kata tall. Karena tall itu satu suku kata. Jadi the tallest. Second example. Agnes is the prettiest girl in my class. Agnes adalah gadis yang paling cantik di kelas saya. Nah, kata pretty adalah satu suku kata, sehingga kalian harus menambahkan est di belakang kata sifatnya. Dan jangan lupa ya, jika huruf terakhir dalam kata itu adalah huruf y atau y dalam bahasa Inggris, kalian harus mengganti hurufnya menjadi i atau i dalam bahasa Indonesia. Jadi harus menambahkan iest, the prettiest. Nah, cara kedua dengan menambahkan kata the most untuk kata adjektif yang lebih dari dua suku kata atau dua syllable. Jadi syllable-nya agak banyak ya, bisa 2, 3, 4 dan seterusnya. Kita mulai dengan kata subject, lalu diikuti dengan kata verb atau to be. Ingat, penggunaan verb atau to be tergantung dari subjeknya ya. Jika subjeknya satu, jangan lupa menambahkan kata s di belakang verb atau menggunakan kata is untuk to be. Tapi jika subjeknya banyak, kalian tidak perlu menambahkan kata s di belakang kata kerjanya dan to be-nya yang digunakan adalah are. Lalu diikuti dengan kata the, most, lalu diikuti dengan kata adjektifnya atau kata sifatnya, lalu diikuti dengan kata objek, dan diakhiri dengan komplement atau clause-nya. For example, look at the picture. There are many kind of cell phones in here. Ada banyak jenis handphone di sini, tapi yang paling mahal adalah iPhone dan Samsung. Lalu kalian bisa bilang, iPhone and Samsung are the most expensive cell phones in Indonesia. iPhone dan Samsung adalah handphone termahal di Indonesia. Contohnya ya ini, harga handphone Samsung dan iPhone adalah yang paling mahal di antara handphone-handphone yang lain. So, remember, jadi diingat ya, kalian harus menambahkan est di belakang kata sifatnya atau adjektifnya jika katanya hanya satu suku kata atau satu syllable. Tapi jika lebih dari dua suku kata atau dua syllable, kalian harus menggunakan kata the most. Lalu penggunaan kata verb atau to be tergantung dari subjeknya. Jika subjeknya hanya satu, he, she, it atau singular,
kalian harus menggunakan kata kerja yang ditambahkan s di belakangnya atau kata is untuk to be-nya. Tetapi jika subjeknya banyak, they, we, I, you, atau yang plural, kalian tidak perlu menambahkan kata s di belakang kata kerjanya, dan to be yang digunakan adalah are. Hopefully you can understand easily. Thank you for watching. Stay safe. Bye. God bless you.